awal thariqah kami, itu akhir semua thariqah di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Buya, saya minta untuk Buya ceritakan di antara karamah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi untuk kami dapat keberkatan dari masyaikh kami, dapat syafaat di padang mahsyar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa barakallahu fiik. Soalan pertama. Imamuna Syekh Masyayikhina Maulana Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, karamahnya sangatlah banyak. Tapi saya tidak tertarik menceritakan khawariqul adah karena saya tidak pemburu karamah yang nisbi. Saya lebih senang karamah yang zati. Karamah bermakna kemurahan Allah, bukan kehebatan wali. Apa makna karamah? Kemurahan Allah, karena Allah cinta dengan kekasihnya, Allah beri dia fasiliti yang banyak. Dan fasiliti ini melanggar kadang-kadang hukum alam. Tidak usah kita cerita tentang karamah yang nisbi itu. Tapi sebelum beliau lahir, kakek gurunya, saya alhamdulillah diizinkan Allah juga berziarah ke kampung Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Namanya Qasr Al-Arfan atau Irfan. Istana para arifin atau ahli ma'rifat. Itu nama kampungnya. Kakek gurunya bernama Baba As-Tamasi. Beliau wali kutub di zamannya. Mengajarkan zikir jahar dan sir sekaligus. Di saat beliau yamurru hadhil qaryah, melewati kampung istana para arifin. Istana para arifin bukanlah bangunan fisik, tapi istananya adalah bangunan rohani. Inilah yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, Imam Salafus Saleh. Kata beliau, kewalian itu ada raihahnya yang thayyibah. Inna lil walayati raihatan thayyibah. Kewalian itu ada wewangian aroma sedapnya, harumnya. Yashummuha ahluha, yang hanya dapat dicium, dirasakan oleh ahlinya, berarti sesama wali. Belum lahir sang wali, dia sudah tahu. Baba as-Samasil wali, yamurru hadhil qaryah, dia melewati negeri, kampung Imam Bahauddin, kampung ibunya. Ibunya tengah hamil mengandung janin Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi. Apa kata beliau? Aku mencium bau kewalian, aroma walayah. Insya Allah akan lahir dari kampung ini seorang wali kutub yang akan diamalkan ilmunya di mana saja. Yang berkalam lebih kurang Imam Baba Samasi. Alhamdulillah kami ziarah juga ke makbarah beliau. Ya. Uzbek, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Imam Bukhari, penulis Sahih Bukhari. Masih kurang cukup. Imam Baba meninggal. Dia beri wasiat kepada muridnya Mir Kulal. Wahai Ananda muridku, aku titipkan engkau seorang anak bernama Muhammad Bahauddin. Muhammad Bahauddin guru kita ini, imam kita ini, masihlah belia, muda belia. Dididik oleh Mir Kulal dengan cara yang sir. Tapi sirnya Imam Bahauddin lebih laju daripada gurunya. Diakui oleh Mir Kulal. Satu kali di musim berkhalwat, Mir Kulal masih mengikuti manhaj gurunya, Baba Samasi. Mereka masih berzikir tahlil dengan kerasnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi
Berzikir sejenak, lalu dia keluar. Dia pergi. Selesai berzikir, para khalifah membuka matanya, dilihat Bahauddin sudah tidak ada di samping. Apa kata mereka? Asa al-adab. Bahauddin telah buruk adab kepada mursyidnya Mir Kulal. Bagaimana mungkin guru sedang memimpin zikir, tapi murid keluar meninggalkan guru. Ini jangan ditiru ya. Ini cukup Imam Bahauddin. Antum bukan Bahauddin. Berkumpullah para khalifah melaporkan perilaku Imam muda Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Berkumpul mereka, lalu ada satu yang paling vokal, bagus berkalam, menyampaikan ketidaksenangan mereka dengan perilaku Muhammad Bahauddin. Disampaikanlah kepada gurunya Mir Kulal, qaddasallahu sirrahu. Tapi siapa yang dimarahi? Bukan Imam Bahauddin. Yang dimarahi para khalifah yang tua-tua ini. Ya. Apa kata Mir Kulal? Engkau tidak tahu sirnya Bahauddin. Kalau engkau tahu sirnya Bahauddin, engkau tidak akan datang melapor. Masa khalifah, asisten guru tidak faham apa yang terjadi pada muridnya? Ini marahnya beliau. Ya wajar, dia bukan mursyid toh. Ternyata Imam Bahauddin sedang mengalami hal namanya hal jazbah zikir khafi. Maka dia tidak mau bising. Tidak mau dengar zikir jahar. Dia sedang asik dengan naqsyaban, nur yang terukir di dalam qalbunya. Sedang asik. Akhirnya para khalifah diam. Sebelum meninggal Mir Kulal, beliau mengijazahkan dan mengangkat Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband dan menyerahkan tongkat kemursyidaan mutlak kepada Imam Bahauddin. Disitulah halnya tambah sempurna. Beliau tidak hanya dapat dari guru, karena para guru kita mengatakan 4 zikir ditalqinkan guru, muraqabah dan musyahadah. Anugerah fadlullah, anugerah dari Allah. Dia anugerahnya detik per detik masuk ke dalam jantung kolbunya. Sedangkan para khalifah kaku dengan formalitas, kaku dengan teks. Ternyata ini sudah nasibnya orang-orang bertorikoh dari dulu. Ada orang yang kaku, ada orang yang kolbunya selalu laju menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya kepada tuan-tuan, ilmu Allah terbatas atau tak terhingga? Tidak mungkin torikoh membatasi ahwal dan jazbah. Maka Imam Bahauddin mentajdid torikohnya dan mengatakan, bidayatu tariqatina nihayatu turuq. Kalimat ini berani sekali. Awal torikoh kami, itu akhir semua torikoh di luar sana. Ini orang lagi jazbah, lagi hal. Orang torikoh lain tidak boleh tersinggung, ini orang lagi hal. Wali lagi bicara. Apa itu? Semua zikir, ujungnya wazkur rabbaka fi nafsik. Surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah di dalam nafsmu, dalam jiwamu, dirimu. Tadarru'an wa khifatan dunal jahri minal qaul, wa la takun minal ghafilin. Dengan sir tentu maknanya wazkur rabbaka fi nafsik. Maka disebut lafaznya di situ di tengah ayat dunal jahri minal qaul. Tidak lagi jaharnya qaul. Itu yang disebut sir. Maka muncul satu asar dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, khairudz dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Ilham ini dilanjutkan, disempurnakan oleh beliau. Maka usulut tariqah an-Naqsyabandiyah az-zikr al-khafi. Zikir yang khafi. Awal murid masuk langsung zikir khafi. Padahal di tariqah lain zikir keras dulu baru khafi. Zikir jahar dulu, hizib dulu, ijazah aurat dulu, baru zikir khafi. Di Naqsyabandiyah luar biasa. Awal talqin langsung zikir khafi.
Tapi jangan bangga dulu. Akhir dari thariqah Naqsyabandi, awal thariqah yang lain. Yaitu zikir tahlil mulai dengan lisan. Betul tak? Ya. Khatam tahlil. Nah, ini penting apalagi untuk orang-orang yang memegang untuk ruatan itu. Ini saya pesan-pesan sekali, saya wasiat advice sekali. Siapa yang meruqyah wajib khatam tahlil. Jangan sampai tidak khatam karena itu bentengnya Allah. Ya, man dakhala husni amina min adzabi. Yang masuk benteng Allah aman. Kenapa ada ahli ruqyah tumbang, tewas, kalah karena tidak khatam zikir la ilaha illallah. Ilmunya hebat, tapi pertahanannya jebol, hancur. Jadi akhirnya zikir Naqsyabandi, zikir jahar. Lalu dalam kitab As-Sa'adah ala Badiyah disebutkan, puncak-puncak zikir Naqsyabandi, khatam Quran, sholat yang banyak, sholawat yang tiada henti, semuanya jahar, zahir. Tapi basicnya itu yang tadi diuraikan, dibentangkan oleh Tuan Syekh, zikir. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya, karomah zatiyah beliau, itulah thariqah ini. Yang harusnya orang belajar zikir khafi di ujung, tapi dengan karomahnya diawalkan. Boleh saya katakan, antum menikmati zikir khafi, itu karomah Imam Naqsyabandi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Terima kasih. Soalan yang pertama, ada satu atau dua lagi, boleh? Soalannya ialah, bolehkah seorang itu mengamalkan zikir dalam tarekat yang banyak? Diambil banyak tarekat dan diamalkan semuanya. Itu soalan kedua lah. Dan ditanya tentang beza Ahmadiyah dan Naqsyabandiyah. Itu soalan kedua. Baik. Mampukah tuan-tuan sekolah di jam yang sama tapi dua tempat yang berlainan? Mau tak? Mampu gak? Saya juga gak mampu. Yang mungkin itu selesaikan satu, ambil lagi yang baru. Paham analognya? Jangan tamak. Jangan berzikir dengan hawa nafsu. Berzikir itu dengan kemurnian. Ya? Dengan kemurnian kolbu. Jangan pakai nafsu. Kita sakit. Ada dua dokter. Satu dokter jantung, satu dokter paru. Setelah datang, lalu mereka mengatakan, ini obatnya. Yang satu lagi mengatakan, ini obatnya. Ini bab kalau sakit, ini kalau bab sakit, bukan lagi sekolah. Bukan lagi sekolah. Boleh enggak konsumsi obat dari dua dokter? Boleh. Yang penting disetujui oleh para dokter. Mereka harus bergabung. Biasanya kalau sakit, masuk hospital, nanti ada tim dokter. Masalahnya para mursyid kadang-kadang tidak punya tim seperti itu. Akhirnya cukuplah satu dokter lebih baik. Ya. Kenapa zikir kemudian orang ambil banyak-banyak? Karena dia tidak sabar dengan satu thariqah. Seandainya seorang murid sabar mengkonsumsi, menyantap, menikmati satu zikir dari guru mursyidnya, sampai kemudian bernatijah berbuah, maka dia akan mengatakan, sebenarnya cukup satu thariqah. Yang penting wusul kepada Allah. Kenapa ada orang banyak ambil ini ambil itu? Mungkin dia tidak sabar. Terlalu lama zikir Naqsyabandi, khalwat 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Ya, saya ambil yang lain lah. Sama dengan orang sudah sekolah, hampir tamat, pindah kelas, pindah sekolah. Hampir tamat lagi, pindah lagi. Akhirnya seumur hidup tidak ada satupun yang tamat. Saran saya sebagai murid, saya amalkan satu, selesai baru amalkan yang lain.
Maka dalam khalwat jangan bawa hizib yang lain, jangan bawa sholawat yang lain, kecuali hizib sholawat itu dibaca guru kita dan beliau perintahkan mengamalkannya. Ya, hatta aurat-aurat yang tidak penting untuk kolbu tinggalkan dulu. Kenapa? Nah, ini terjadi di zaman dahulu, bukan nggak penting, tapi kita sebut apa di sini? Takaran, dosis. Tahu dosis? Takaran. Quran itu sebenarnya santapan ruhani aulia kibar. Karena langsung Nabi yang mendapatkan Quran. Maka orang yang berwirid dengan Quran, jika tidak punya zikir kolbu, sulit sekali untuk menikmati satu huruf per hurufnya. Banyak orang kemudian malal, jenuh baca Quran. Ini kan aneh. Jenuh baca Quran. Al-malal dalam baca Quran itu alamat nifak. Ada nifak, kemunafikan di kolbu. Maka seorang syekh wali Allah di zaman dahulu, ketika ada muridnya belajar zikir Allah, Allah dalam kolbu, apa kata tuan syekhnya? Kamu semua wiridmu, hatta Al-Quran yang biasa kamu baca tiap hari, kamu stop dulu. Tapi ahli kitab yang suuzon berkalam lain. Kita kalau suluk dilarang baca Quran. Bukan begitu. Ya. Kalau datang ke dokter, dokter ngomong, jangan dulu makan daging, nanti kolesterol. Kenapa kita patuh? Padahal daging tidak haram. Kenapa kalau mursyid yang berkalam kemudian jadi masalah? Ini ahli kitab yang ngomong begini, dia kalau datang ke dokter patuh. Tapi kalau ke mursyid tidak patuh, ingkar dia. Lalu Tuan Syekh mengatakan, kamu cukup zikir ini dulu. Tapi Tuan Syekh tidak menjelaskan maknanya. Murid rajin. Maka dia zikir. Selepas 40 hari, Tuan Syekh panggil, kamu sini. Mana mushafmu? Buka. Iqra'il Quran. Mulailah baca Quran. Dia bacalah Quran, baru bismillah dia menangis. Bismillah. Lidah baca namanya, qalbu mengiyakannya, ruh merindukan yang punya nama. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia sebut-sebut namaku. Bergetarlah badan si murid ini. Satu ayat pun tidak berani meneruskannya. Berhenti di bismillah. Inilah maqam siddiqiyah, maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang setiap kali takbir, suaranya hilang. Setiap kali jaharkan Quran, tak mampu menjaharkannya. Oleh karenanya istri Rasulullah, anak beliau Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan imam yang lain. Karena ayahandaku suaranya kecil. Suaranya sir. Kalau mimpin sholat badannya bergetar. Baca Allahu Akbarnya putus-putus. Oh, begitu. Baru si murid faham. Inilah nikmatnya orang kalau patuh dengan guru. Ya, coba rasakan. Ya. Zikir 40 hari, buka Quran. Belum khatam satu ayat, kolbu sudah bergetar. Air mata sudah mengalir. Barulah bertemu rahasia ayat sajadah. Ayat sajadah untuk orang yang kolbunya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut ia bekun, mereka menangis. Bergetar, taqasyairu. Ya, tuan-tuan tidak akan merasakan kalau kolbunya belum berzikir khafi. Saya pun mengalami hal yang sama dan yang ada di kitab itu. Ya. Jadi cukup satu thariqah, amalkan sampai muncul kesadaran bernatijah. Jika hendak amalkan setelah itu. Ya. Kalau mursyid boleh. Dia mursyid. Antum mursyid? Nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jazakallah khairan jazak. Soalan terakhir yaitu apakah amalan terbaik untuk mencari atau bertemu dengan guru thariqat? Maksudnya mencari guru. Cari guru. Amalan apa untuk mencari guru? Tak usah susah-susah, sudah ada di depan.
Wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang sadiq. Sadiq itu muwafaqah baina zahir wal batin. Kolbunya sudah terkoneksi dengan Allah. Sudah ada di depan. Ambillah kepada beliau. Bersama dengan orang-orang yang sadiq. Nanti bertemu Ra'sus Sadiqin. Ketuanya, ya, pemimpinnya. Tapi jika hendak bertanya lebih serius lagi, saya jawablah. Min sa'adatil mar'i dalam hadis Imam Ahmad. Ayyastakhira ilallah fi amrih. Lebih kurang begitu kalam Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda seorang murid akan berjaya, berbahagia, beruntung. Kalau di iklan-iklan reklame itu apa? Baloi, apa? Berbaloi. Apa ciri-cirinya sa'adah murid? Ayyastakhira ilallah fi amrih. Dia meminta kepada Allah, memilihkan untuknya mengenai urusan-urusannya. Jangan istikharah, nak mau nikah saja. Nikah urusan zahir, kita mati, dia mati, selesai urusan. Nanti di hari kiamat belum tentu berdua. Ya. Karena al-akhilla yauma idzin kata Allah. Ya. Orang-orang yang berkawan pada hari itu saling lari. Kawan ketemu kawan lari, suami istri lari. Karena mereka menghalangi hak dari pasangannya. Karena mereka pernah menyakiti pasangannya. Anak dengan orang tua dengan anak, kawan-kawan. Ya. Itu baru amrud dunya. Untuk mencari teman hidup dunia kita istikharah. Kenapa mau cari kawan, guru rohani akhirat tidak istikharah? Maka dalam adab hakikat istikharah itu wajib. Meskipun dalam ilmu fiqh itu sunnah. Karena syaratus sa'adah. Syarat mencapai wusul. Lalu dalam sebuah asar dikatakan ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Itu bukan hadis yang sahih tapi maknanya sahih. Tidaklah rugi orang yang istikharah. Maka siapapun yang memulai semua urusannya istikharah, Allah berkahi jalannya. Dan tidaklah akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Apa bahasa orang sini? Musyawarat. Nah itu penting. Meminta nasihat orang-orang alim. Minta nasihat kepada yang takut kepada Allah. Bukan kepada ahli-ahli kitab yang hatinya belum tertulis nama Allah. Ilmunya baru sampai di sini, belum tembus ke dada. Jika dulu Khawarij kita khawatirkan, sekarang yang kita khawatirkan orang baca kitab Arab, kitab Jawi, kitab Gundul, tapi kolbunya tidak ada nur. Akhirnya baca kitabnya, hafal dalilnya, ma'rifat dalilnya dia gunakan untuk mencari kesalahan ulama-ulama lain, terutama ahli thariqah. Karena ahli thariqah ini paling sabar, itu paling gampang diserang. Dia majali thariqah, jarang balas. Barangkali itu caranya supaya dapat. Jadi salat istikharah, lalu tanya ahli, carilah guru. Ya, jadi bukan menantang guru. Ya, kalau dia tahu namaku, dia wali. Kalau dia tahu isi hatiku, dia wali. Kalau dia salaman denganku, dia wali. Oh, jadi syarat jadi wali salaman dengan antum ya. Ada murid-murid yang tidak tahu adab seperti itu. Nah, caranya istikharah dan istisyarah, minta isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan next waktu insyaallah. Semoga Allah meridhai kita semua.